Siang kali ini kami awali dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Hujan deras disertai angin kencang rusak sejumlah rumah warga. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan banjir dan pohon setinggi 10 meter tumbang. Angin kencang disertai hujan lebat melanda Mandailing, Natal, Sumatera Utara Sabtu sore. Akibat angin kencang ini, 2 rumah warga rusak parah di desa Kuala Bataha, Mandailing, Natal. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Warga yang rumahnya rusak langsung melakukan perbaikan sembari menunggu bantuan pemerintah desa setempat. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Depok, Jawa Barat menyebabkan banjir dan pohon tumbang di Jalan Raya Margonda. Petugas DLHK Kota Depok mengevakuasi pohon tumbang yang menutup sebagian jalan. Proses evakuasi berlangsung lama lantaran batang pohon cukup besar. Nah, penyebab pohon tumbang ini angin, diameternya kurang lebih 1 meter, tingginya 10 meter, Pak. Memang dari pihak DLHK dan kita sendiri pun udah ada pemangkasan sepanjang jalur Margonda. Tapi memang musibah, kita juga tidak tahu ya penyebab pohon tumbang. Karena di sisi sini banyak pohon besar juga, banyak pohon terbesi, tapi tumbang memang hanya sini. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang terjadi di kawasan Margonda pada kedua arah, baik dari arah Citai menuju Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Lalu lintas kembali normal setelah petugas berhasil mengevakuasi pohon yang tumbang. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat, Ahmad Hussein Lubis, Iyung Rizky Ainis melaporkan. Pemirsa, tanggul penahan gelombang di tempat pelelangan ikan di Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ambrol. Hal ini terjadi akibat terjangan gelombang yang tinggi terjadi selama beberapa hari. Seperti inilah detik-detik ambruknya talut atau bangunan pelelangan ikan di perkampungan nelayan Pantai Baron yang terekam oleh kamera ponsel warga. Bangunan talut sepanjang 20 meter tiba-tiba saja ambruk. Beruntung tidak ada korban akibat peristiwa ini. Ambruknya talut secara tiba-tiba ini akibat terjangan gelombang tinggi yang terjadi selama beberapa hari. Saat ambruk, talut mengenai sebuah pipa paralon serta kabel listrik mesin penyedot air warga. BPBD Gunung Kidul Purwono mengaku talut penahan ombak tersebut ambrol sehingga mengancam bangunan tempat pelelangan ikan di Pantai Baron, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dihimbau kepada warga senantiasa waspada terutama saat gelombang tinggi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah tas mencurigakan ditemukan di parkiran stasiun LRT Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Jibom Gegana Brimopolda Sumatera Selatan meledakkan tas tersebut dan mensterilkan lokasi kejadian. Inilah detik-detik tim Jibom dari Gegana Brimopolda Sumatera Selatan meledakkan benda temuan berupa tas ransel yang mencurigakan. Salah satu personil berpakaian pelindung lengkap terlihat mendekati benda tersebut guna memastikan isi yang ada di dalam tas. Dinilai cukup aman, ternyata ransel berisi pakaian bayi itu dievakuasi untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Sukarami, Palembang. Warga digegerkan dengan penemuan tas ransel hitam yang mencurigakan. Ransel hitam tersebut diletakkan di lokasi parkiran khusus kendaraan karyawan LRT. Brimob sudah melakukan penindakan dan melakukan eksekusi terhadap barang tersebut. Ternyata barang tersebut hanya tas biasa yang mana berisikan barang-barang perlengkapan bayi. Tas ransel yang menghebohkan tersebut selanjutnya dievakuasi ke Mapolsek Sukarami, Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama ibunda dari Rizky, yaitu ada Ibu Nurul Noviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu Nurul. Sebelumnya kami turut berduka cita Ibu atas apa yang menimpa keluarga dan meninggalnya Rizky, Ibu, putra Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Ya, Ibu mungkin bisa berbagi bersama kami. Sebelumnya Ibu ini mengenal nggak Bu dengan para pelaku?
Saya yang kenal cuma satu, Mhm, yang namanya si Arsi itu aja. mhm, Yang lain saya nggak tahu. mhm. Kalau seperti apa Bu kedekatan anak Ibu dengan para pelaku selama ini? Kalau setahu saya ya cuma sebatas teman sekelas aja. Kalau yang lainnya saya nggak tahu. Teman Soalnya yang sekelas. saya tahu teman sekelasnya itu cuma Arsi yang saya kenal. Jadi Rizky dengan para pelaku ini berteman pertama kali ya melalui di SMP ini, kelas 7 ini, seperti itu Ibu. Iya. Nah, Ibu saat peristiwa pengeroyokan itu apakah ada kecurigaan dari pihak keluarga? Saya nggak tahu. Rizky pun Saya tidak nggak tahu sama bercerita sekali. kepada Ibu dan keluarga? Sama kembarannya cerita. Kalau sama saya enggak. Enggak. Sama kembarannya ceritanya apa Ibu waktu Iya. itu? Dia bilang kalau habis dikeroyok Mhm, dibawa sama si pelaku itu, dibawa ke tempat jauh itu. Anak saya juga mhm, nggak tahu tempatnya. mhm, Terus diantar pulang, diantar sampai di SPBU Lahore. mhm, Terus dia diturunkan di situ, dia disuruh jalan kaki pulang. mhm. Nah, setelah kejadian Ibu ketika itu, ada nggak Bu keluhan dari Rizky kepada Ibu habis dipukuli atau bercerita seperti apa atau masih bisa beraktivitas normal ketika itu? Kalau sama saya nggak cerita, kalau sama kembarannya cerita, dia bilang kalau kepalaku sakit, Mhm. lemes, cuma gitu aja. Saudara kembarnya pun tidak bercerita Ibu kepada Ibu melaporkan ke Ibu? Dia nggak berani, katanya dia diancam kalau cerita sama saya dia diancam. Siapa yang mengancam Ibu ketika itu? Aku, kalau dia bilang sama orang tua mungkin dia akan ditambahi lagi atau gimana saya nggak tahu. Nah, Ibu ini sebelum kejadian hingga meninggalnya putra Ibu Rizky, apakah sebelumnya Rizky pernah mengalami hal serupa Ibu dipukuli oleh teman-temannya? Pernah. Pernah. Pernah Apakah baru pertama masuk. Iya. waktu Awal-awal pertama kali masuk, SMP dulu pernah. apakah pelaku yang dulu memukuli itu sama dengan Iya. pelaku yang sekarang? Sama. 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 Nah, ketika dulu sempat dipukuli Ibu, apakah Sama. hanya disimpan di keluarga saja, tidak melapor ke sekolah ketika itu Ibu? Iya, mungkin cuma sampai kaki ya. Enggak, jadi pihak sekolah ketika... Jadi saya Mhm, saya bilang gitu. mhm. Jadi ketika Nggak pemukulan tahu. pertama, waktu saat pertama kali masuk sekolah Saya ini, nggak ada lapor. nggak lapor ke sekolah, dan keluarga mungkin hanya mengira ini hanyalah kenakalan kecil biasa, seperti itu Ibu ya? Mhm. Nah, setelah itu Iya. Ibu, apakah ketika itu almarhum anak Ibu ini Rizky sempat bercerita tentang kisahnya di sekolah kah? Sempat dimusuhi kah oleh teman-temannya? Kalau cerita sih ya wajar ya Pak. Mhm, Cuma si pelaku ini saja, saya kan dia juga sering kesini dulu waktu awal-awal masuk SMP itu dulu dia sering kesini. Tapi setelah ada dia bilang habis ditendang tadi sama si pelaku ini, saya nggak bolehin main sama dia. mhm, Nggak usah main sama anak itu, dia itu nakal. mhm. Saya bilang gitu. Terus saya pikir dia ya sudah nggak sama anak itu, tapi kan teman satu kelas, jadi ya mau nggak mau ya tetap kumpul gitu. Mhm, mhm, mhm. Berarti Ibu ini pernah ketemu dengan beberapa pelaku ya Bu ya? Cuma si Arsi saja. Si Arsi saja. Kalau si Arsi ini sendiri seperti apa sih Bu emang orangnya? Iya, halo Ibu. Ya, Ibu masih bergabung bersama saya, Ibu. Kayaknya Oke. pendiam kayak seperti itu. Ibu, mungkin terakhir Ibu. Iya. Ibu seperti apa sih Bu? Ibu mengenal sosok Rizky, anak Ibu di mata keluarga, di mata teman-teman itu seperti apa Ibu Rizky? Dia tuh nggak banyak bicara. Mhm, Dia seperti anak seusianya, sewajarnya dia, seusianya segitu.
Dia nggak pernah macam-macam. Dia itu cenderung takut. Dia itu jarang ya bergaul selayaknya anak di kampung biasa, main bola, mancing, renang-renang gitu ya, biasa. Oke, mungkin ada pesan Ibu untuk orang tua di luar sana yang mungkin anaknya juga sempat mengalami hal kekerasan di sekolah. Apa yang harus dilakukan, Ibu? Bilang sama orang tua, ya. Bercerita ya, Bu ya? Ya, bercerita sama orang tua, gimana temannya. Mungkin itu aja. Oke, Ibu, ini kasus hukum telah berjalan, lalu tuntutan dan harapan dari pihak keluarga atas kasus ini seperti apa, Ibu, selanjutnya? Tidak tahu. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, kami haturkan untuk turut berduka cita kembali Ibu. Semoga keluarga Ibu dan semuanya dikuatkan atas kasus ini dan semoga ada keadilan seadil-adilnya atas anak Ibu dan para pelaku. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, pelaku jual beli video porno anak di bawah umur melalui media sosial di Jakarta ditangkap. Pelaku sudah beraksi sejak Mei 2023 lalu dan meraup untung ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik aparat Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial DY di sebuah warung kopi kawasan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. DY ditangkap lantaran memperjualbelikan beberapa video porno anak di bawah umur melalui media sosial. Saat ponselnya diperiksa, ditemukan 2.000 lebih video porno anak di bawah umur Indonesia dan luar negeri. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jual beli video porno tersebut dilakukan sejak Mei 2023 lalu dan telah meraup keuntungan sedikitnya ratusan juta rupiah. Di akun itu dijelaskan bahwa ada link. Jadi akun itu menghubungkan para pelanggan dengan link Telegram. Sehingga para pelanggan bergabung di link Telegram itu, kemudian masuk ke Telegram Group. Ya, nama akun Telegramnya adalah Real Admin Group. Kemudian supaya pelanggan ini atau orang yang ingin mendapatkan video atau konten porno anak ini bisa mendapatkan video, harus membayar Rp350.000. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.